Bab 1, perang yang paling merusak adalah perang kekuasaan. Nasib negara ini berada di tangan orang-orang yang memegang kekuasaan. Pertanyaannya, kekuasaan seperti apa yang berpihak kepada rakyat? Negarawan, banyak orang yang tertarik untuk menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia atau Commander-in-Chief. Mereka ingin menjadi sang panglima tertinggi, tetapi, apakah mereka ini memiliki kemampuan mengelola negara? Mengapa saya bertanya? Sebab, Indonesia sewaktu reformasi melakukan pembongkaran sendi-sendinya yang sakit. Parahnya, hingga saat ini sendi-sendi ini belum lagi disusun dengan baik. Ini tentu menjadi tantangan bagi siapapun yang bercita-cita menjadi Presiden Indonesia. Bayangkan, Undang-Undang Dasar 1945 kita dibuat berdasar pengetahuan ketatanegaraan yang mumpuni dari para putra terbaik. Ini mengalami infiltrasi dan tekanan untuk diubah. Saya ingatkan, catatan sejarah kita tertulis di Mukadimah dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kontribusi putra bangsa terbaik. Pemimpin panitia kecil itu yang memperoleh gelar doktor di usia muda dan berusia 27 tahun, beliaulah yang memimpin panitia kecil. Itu, namanya Profesor Dr. Soepomo. Mereka ini adalah peletak dasar kelola negara yang baik, bahkan banyak ditiru negara lain. Undang-Undang Dasar 1945 pernah diamandemen pada tahun 2002, amandemen ini sayangnya ditunggangi oleh Barat. Atas nama reformasi, mereka membonceng dan membiayai pergerakan 1998 hingga 2002, inilah yang membuat struktur kebijakan, public policy, bubar. Sekarang Anda tahu kan, mengapa sistem undang-undang kita masih banyak yang berantakan? Apa tindakan reformasi yang dipesan Barat yang saya maksud? Contohnya, TNI. TNI digunting dengan embargo senjata dan diberi amunisi oleh Amerika. Hingga sekarang, banyak fungsi TNI yang digunting termasuk kemampuannya untuk berpolitik sesuai kebebasan politik Barat. Padahal, dulu 10% parlemen adalah fraksi ABRI. Anda boleh bertanya kepada para anggota DPR sewaktu ada fraksi ABRI ini, semua tertular kecerdasan, geostrategi, dan bela negara para anggota DPR ini. Lalu, kita masuk ke era pemilu demokrasi. Ini adalah bentuk pembodohan lain lagi. Pada masa ini berlaku, one man one vote, atau satu orang satu suara. Ini hal yang aneh, bagaimana bisa seorang ulama saleh, pemimpin besar pesantren, suaranya sama dengan penjahat narkoba, sementara itu, di negara penganjur sistem ini sendiri yaitu Amerika, pemilu tidak melulu one man one vote. Dalam bahasa lain sistem one man one vote disebut sebagai popular vote, yang populer yang bisa jadi pemimpin. Sementara, Amerika memakai electoral vote. Yang pantas, yang dipilih, pemimpin harus melalui mekanisme tersendiri sehingga sang pemegang kunci pemilih adalah orang yang kompeten. Hillary Clinton memenangkan popular vote tetapi Amerika memerlukan leader yang kuat. Walau tidak populer, Trump menang lewat elektoral. Ada yang menganggap Trump buruk, namun di mata para pemegang kebijakan, bela negara, Amerika, Trump dianggap lebih membela kepentingan Amerika. Walau dia bastard, setidaknya dia mengaku bastard, lah tidak berusaha bercitra baik dan menyembunyikan sisi bastardnya. Lalu, ada lagi yang diboncengi Barat, fungsi intelijen digembosi, karena Amerika takut sekali pada kekuatan militer ini, HAM dijadikan raja. Hak asasi manusia yang dipandang benar adalah HAM ala Barat, padahal di atas HAM, masih ada civil right, yang lebih tinggi dari human right, ada lagi yang tertinggi, yaitu nation right. Sekali lagi, propaganda ala Barat dalam mengedukasi, sebenarnya adalah pesan sponsor. Mereka seakan mengagungkan human rights sehingga civil right bisa tidak berkutik. Misalnya, pembiaran kondisi sehingga di bantaran kali ada orang yang bermukim dan menjadikan area itu sebagai rumah tinggal. Padahal, ini sudah ilegal, berbahaya, dan membuat banjir. Lucunya, ketika akan direlokasi, orang ini akan protes dan mengatakan negara melanggar hak dia sebagai warga negara. LSM memperkeruh. Mereka masuk menggonggong ke pengelola civil rights sang pemerintah daerah. LSM ini, 80%-nya didanai asing. Niatnya tampak mulia, bahkan, anak LSM ini sendiri tidak mengerti kalau mereka didoktrin untuk menegakkan kebenaran yang ada agendanya. Ini terjadi karena banyak dari kita, juga pemimpin negara, yang sejak kecil tidak pernah belajar School of Geostrategi, mereka tidak mengerti arti bela negara juga tidak paham defense sistem terkecil kita yaitu ideologi nasional.
Agama adalah ideologi individu. Di dalam bernegara, kita punya ideologi nasional yang sudah baku dan terbukti paling cocok untuk bangsa Indonesia. Pemaksaan ideologi individu dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah, kebijakan publik, nomenklatur kementerian, membuat sistem-sistem ini berantakan. Ini semua memang permainan negara lain dan korporasi kapitalis yang ingin bermain untuk kepentingan mereka. Sahabat boleh mengatakan saya mengada-ada, tapi saya orang yang selama 15 tahun ada di tengah hal ini. Coba tanya apa yang terjadi di tahun 2002 saat ada sekelompok orang ingin menggagalkan rencana perubahan undang-undang. Di tahun 2002, di hari DPR akan mengesahkan UUD baru, ada sekelompok orang yang ingin tetap memegang UUD 1945, sebab mereka bisa melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka bisa memprediksi apa yang terjadi di ujung era Megawati jadi presiden dan bagaimana negara ini saat Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Coba lihat, siapa orang yang menentang Undang-Undang 2002? Saya salah satunya, hanya karena tidak punya massa dan tidak pegang senjata. Saya tidak bisa meyakinkan DPR. Bagi saya, DPR kala itu dan siapapun yang berniat mengubah UUD 1945 melakukan makar. Itulah kenapa saya sengit dan nyolot sampai sekarang pada mantan baperan itu. Saya sewot karena dia biang keroknya. Lah melakukan semua itu sehingga bisa jadi presiden di tahun 2004. Jelaskan, siapa yang mendukung? Ada lagi Undang-Undang Keamanan Nasional. Ini adalah undang-undang subversi yang dikesankan mengerikan oleh asing. Undang-undang ini ditolak oleh banyak LSM dan mereka propagandakan. Itulah mengapa kita tidak memilikinya sampai sekarang. Bayangkan, negara sebesar kita tidak punya pagar batas wilayah. Ya terang saja, narkoba, teroris, dan berbagai pemahaman radikal masuk leluasa. Ini termasuk kebijakan yang dibuat DPR dan disponsori kepentingan perusahaan besar dan asing yang berkuasa saat ini. Bapak Jokowi yang saat ini menjadi presiden dikelilingi oleh orang yang bukan bermutu negarawan. Kalau tidak mutu korporasi, mutu mereka adalah mutu LSM. Contohnya, Luhut Binsar Panjaitan dan Rini Sumarno. Semua pembisiknya belum bermutu nasional. Mereka punya sudut pandang korporasi, masih sangat jauh dari sudut pandang regional dan internasional. Jauh sekali. Jadi, kedepannya saya akan mengurai bagaimana seharusnya negara ini dikelola. Jaga policy makingnya, di samping saya ada doktor-doktor yang selalu duduk bersama dalam berbagai forum. Saya, si Sontoloyo ini, selalu berkomentar dalam forum diskusi energi, mineral, pertambangan, defense, dan lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir rasanya saya cukup didengar di komunitas itu walau saya bukan yang paling pintar atau yang paling tahu. Jadi, siapapun presidennya kita harus memberikan masukan, terutama pemahaman kepada para sahabat sekalian. Misalnya, hanya saya yang mengatakan ini adalah makar. Ini mungkin kurang tepat karena makar itu wilayah, nation triad. Hanya militer yang bisa mendefinisikan makar dan menindaknya, namun, militer yang tidak bermain, malah bermanuver politik dan terbaca. Lalu, polisi juga tidak mengerti dan hanya ikut angin, lingkar istana yang tidak mengerti cara mengelola negara. Benar, mereka memang yang menggerakkan massa dan mengarahkannya untuk kepentingan sekelompok yang ingin berkuasa, tetapi, percaya pada saya, kelompok yang ingin berkuasa saat ini, tidak ada yang mengerti geostrategi dan kebijakan publik, apalagi, manuver kepentingan antar negara. Mereka tidak mengerti karena mereka bukan negarawan dan tidak pernah mengetahui poin-poin penting tata negara. Nah, jadi bagaimana? Apakah Anda masih betah dikuliahi masalah Lemhanas oleh si Sontoloyo ini?